Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Pada kesempatan sore ini kita akan bersama-sama mendukung di dalam doa almarhum Bapak Mulyono dengan doa-doa yang akan kita panjatkan dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupan dan dukungan dari yang hadir maupun yang tidak hadir apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam surga bahagia maupun mencapai pembebasan, belum menikmati ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dengan doa, dengan kebaikan. Semoga segera mengantarkan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga dari keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, melepaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Marilah kita bersama-sama dengan penuh khusyuk, penuh bakti, kita bawakan doa pada kesempatan sore ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan memberi hormat dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Volumenya suruh ngeras ini kok pinggeng. Kita menghormat ke arah peti jenazah dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan dupa untuk almarhum dibuka halaman 2. Halaman 2. Lencekawe silakan duduk, dupanya dikumpulkan, bukunya dibuka halaman 4 mantra welas asih tapeju. Halaman 4. Namo Sembang Tasa Amitabha. Namo Sembang Tasa Amitabha. Namo Sembang Tasa Amitabha.
mô ta bê quan sa yên bồ sa nam mô ta bê quan sa yên bồ sa nam mô a la ta na ta la ye nam mô a li pa la che te sa pa la ye po te sa ta pa ye ma ga sa ta pa ye ma ga cha lo ne cha ye om sa pa la va ye so ta na ta se nam mô se che ling co e mong a li ye po lo che te sa po la ling co po nam mô na la ching chơ se le mo ha po to sa mi sa po a ta to so pan a sa yim sa po sa to nam mô po sa to nam mô po cha mô phan tự to ta chơ ta om po lo si lo cha te cha lo te se le mo ga po te sa ta sa po mo la mo si lên đò yếm chế mong to lo wa sa ye ting mo wa sa ye ting to la te li ne sa po la ye cha la chư la mo la mo si na ala sơn po la sơ li pa sa pa sơn po la sơ ye hulu mo la hulu si li swala si li sulu puto ye Giti na la chincha Chili sani na po ye mona sa po Sito ye sa po Moho sito ye sa po Sito yo sa po la ye sa po na la chincha sa po mo la na la sa po si la san a mo cho ye sa po cha po mo a si to ye sa po sa che la a si to ye sa po to mo cha si to ye sa po a la chin cha po cha la ye sa po mo po li san cha la ye sa po nam mô la tan na to la ye nam mô a li po lo che ti sa po la ye sa po om si ten tu man to la po to ye sa po
55, 56. Nanti keluarga mengikuti di belakang tim doa untuk memberikan penghormatan dengan memutari peti jenazah sebanyak 3 kali. Di saat berputar, tangannya di depan dada beranjali atau merangkapkan kedua tangan. Mohon berdiri 55 dan 56. Namo Amitabha.
Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Silakan duduk kembali. Dupanya diambil. Dibuka halaman 59. Mantra persembahan makanan embun surgawi dan kesempurnaan puja masing-masing dibaca 3 kali. 59. Namo Sawatantayekta Walajeti Om Sang Bolai Sang Bolai Om Namo Sawatantayekta Walajeti Om Sang Bolai Sang Bolai Om Namo Sawatantayekta Walajeti Om Sang Bolai Sang Bolai Om Namo Sulu Boye Tantaye Toye Tajata Om Sulu Sulu Bola Sulu Bola Sulu Sabo Namo Sulu Boye Tantaye Toye Tajata Om Sulu Sulu Bola Sulu Bola Sulu Sabo Namo Sulu Boye Tantaye Toye Tajata Om Sulu Sulu Bola Sulu Bola Sulu Sabo Om Yeyenan Sambawa Wajelagum Om Yeyenan Sambawa Wajelagum Om Yeyenan Sambawa Wajelagum 61 baris kedua Namo Kwan Sein Posa. Namo Kwan Sein Posa. Namo Kwan Sein Posa. Namo Kwan Sein Posa. Namo Tassa Posa. Namo Tassa Posa. Namo Tassa Posa. Namo Ting Ting Ta Kha Chong Posa. Namo Ting Ting Ta Kha Chong Posa. Namo Ting Ting Ta Kha Chong Posa.
62, 63, 64. Kita baca bahasa Indonesianya 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedama selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata. Bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lagi di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat tingkat samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dhamma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prasnya paramita. 65, 66, dan 67. Marilah kita membimbing arwah dari almarhum Bapak Mulyono untuk menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana dengan sangkui. 65. Mohon berdiri. Namo silakan duduk. Kita baca bahasa Indonesianya, titik-titik kita isi dengan nama beliau. 68. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Mulyono. Semoga dengan bantuan kekuatan Las Asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhum, bebas dari penderitaan tumiba lahir di alam samsara,
terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampaklah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Halaman 70 kita baca bersama. Jika aku telah mencapai Anutara Samyak Sambodhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisattva akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai Anutara Samyak Sambodhi. Bukunya dikumpulkan, tangannya di depan beranjali atau merangkapkan kedua tangan. Silakan duduk. Kembali pada kesempatan sore ini kita akan memuji, mengagungkan, memuliakan Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat. Sekiranya arwah almarhum Bapak Mulyono belum terlahir di alam surga Sukawati, menikmati ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan sesuai dengan harapan keluarga, Buddha Amitabha beserta para sucinya segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan dan keyakinan kepada Buddha Amitabha sambil mendengarkan doa kelahiran kembali, salam cinta kasih Buddha Amitabha, dan mengingat budi ayah bunda untuk putra putri beliau. Namo Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha, datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha, berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha, selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat.
Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranmu. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa untuk melapangkan jalan almarhum Bapak Mulyono, marilah sejenak dalam sikap hening, sikap meditasi. Kita akan bersama-sama diingatkan oleh pesan moral Sang Buddha, nasihat Sang Buddha tentang pengorbanan, tentang kasih sayang orang tua yang pernah diberikan untuk anak-anak. Dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan dari orang tua, sekalipun orang tua seorang ayah, seorang bapak saat ini telah tiada, semoga dalam pikiran masing-masing anak ingin membalas kebaikan dan pengorbanan dari orang tua dengan selalu menjaga nama baik keluarga, menjaga kerukunan, keharmonisan di antara saudara dan famili-famili sebagai balasan terhadap kebaikan dari orang tua kita. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang kebaikan dan pengorbanan dari orang tua kepada anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderi jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam
Demikian dalam cinta orang tua pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh? Orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabbi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung. Selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang berada dalam ruangan ini. Pertama-tama saya mewakili dari tim doa Wihara Budayana Surabaya Putat Gede nomor 1, ikut mendoakan, ikut berbelasungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Mulyono. Ditinggal kematian orang yang sudah bergaul, sudah berkumpul sekian puluh tahun. Tidak gampang, tidak mudah kita merelakan dan mengikhlaskan begitu saja. Di saat Bapak Ibu mungkin pernah melayat ke famili, ke saudara, menghibur dari keluarga berduka dengan kata-kata ikhlaskan, relakan kepergian, sudah menjadi garis kehidupannya. Gampang dan enak saja kita, tidak ada satu beban ketika memberi nasihat kepada orang lain. Tapi apabila kematian itu terjadi dalam keluarga kita sendiri, orang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun, tidak gampang, tidak mudah. Yang meninggal adalah darah daging kita sendiri, tidak mudah untuk merelakan dan mengikhlaskannya. Maka di dalam beberapa kesempatan ditulis dalam kitab suci, ada beberapa khususnya wanita-wanita yang terguncang ya, batinnya, pikirannya ketika menghadapi perpisahan terhadap orang-orang yang kita cintai. Kita berpikir untuk terus-menerus bersatu, bertemu dan berkumpul. Orang-orang yang kucintai tidak boleh berpisah, lebih-lebih berpisah untuk selamanya. Namun Sang Buddha juga mengatakan, akan sia-sia engkau meratapi yang mati. Yang mati diratapi, ditangisi dengan cara apapun dan berapa lama pun juga tidak pernah akan kembali hidup kembali. Justru kalau kita meratapi terus-menerus, justru kita akan menderita secara fisik maupun secara batin. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan apa-apa. Yang bijaksana adalah menerima kematian almarhum Bapak Mulyono ini. Almarhum Bapak Mulyono pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Itulah proses alami dan kodrati. Tidak ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Maka dari itu Bapak Ibu, apabila keluarga tidak ingin larut dalam kesedihan, dalam meratapan, segera menerima. Almarhum harus menjalani, almarhum harus tunduk pada hukum ketidakkekalan yang berlaku kepada siapapun.
Maka bagi para umat Buddha dan para simpatisannya untuk bisa menerima kenyataan realita kehidupan yang setiap saat ada lingkungan sekitar kita. Di saat berpuja bakti di wihara-wihara ada sebuah renungan sesuatu yang akan terjadi pada kita. Kita belum bisa mengatasi sakit, kita belum bisa mengatasi usia tua, kita belum bisa mengatasi kematian. Itu bukan sekedar susunan puja bakti yang terus-menerus kita bacakan setiap seminggu sekali. Namun seperti saat inilah, agar keluarga-keluarga Buddhis yang menerima perpisahan tidak terguncang karena sudah setiap minggu merenungkan bahwa kematian itu bisa datang pada kita, pada anggota keluarga kita. Di saat inilah dhamma ajaran Sang Buddha menyelamatkan kehidupan saudara, menyelamatkan kehidupan pikiran saudara yang tidak bisa menerima kematian dari salah satu anggota keluarga yang kita cintai. Sebagai bakti dan hormat kepada orang yang telah berjasa seorang ayah di tengah-tengah keluarga, di saat-saat akhir bersama jenazah beliau, keluarga mengundang tim doa untuk memanjatkan doa sekiranya almarhum belum menempati alam surga bahagia sesuai dengan harapan keluarga. Doa tadi akan membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Rasa bakti ketika beliau masih hidup telah ditunjukkan keluarga. Demikian pula di saat-saat beliau telah meninggal, rasa bakti pun kita tunjukkan dengan pembawaan doa. Di dalam doa tadi kita memohon berkah bimbingan dari Buddha Amitabha. Di dalam janjinya beliau yang ke-18, Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku, dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, maka apabila meninggal akan dijemput dan ditempatkan di alam surga sucinya, yaitu surga Sukawati. Sudah menjadi tujuan, sudah menjadi harapan dan keinginan wajar setiap orang, hidup bahagia sejahtera di dunia, panjang umur, kalau mati masuk surga. Semoga kebajikan-kebajikan beliau memadai untuk telahkinya di alam bahagia, alam surgawi. Kemudian di saat-saat akhir ini juga kita melihat di sekitar peti jenazah dirangkai dengan hiasan bunga-bunga yang sangat indah. Bukan sekedar sedap dipandang mata, elok dipandang mata, memikat, namun juga suatu bentuk penghormatan kepada beliau. Kemudian di kalangan umat Buddha, bunga mempunyai makna ketidakkekalan, ketidakabadian. Di samping kita memandang keindahan dari bunga, hendaknya juga merenung bahwa bunga yang kita pandang ini sekarang masih segar, besok sudah layu. Mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan yang dijalani oleh seseorang, termasuk beliau, adalah kehidupan yang tidak kekal adanya. Semoga keluarga dengan melihat bunga ini juga tersadarkan bahwa kehidupan tidak kekal. Dari pernah beliau hidup dan akhirnya sekarang mengalami kematian. Sebagai tanda hormat dan sebuah doa dan harapan keluarga yang ditinggalkan kepada beliau, secara tradisi di samping peti jenazah kita lihat sebuah rumah yang megah dan mewah. Apabila nanti almarhum benar-benar setelah meninggal ini bisa menempati rumah megah dan mewah seperti gambaran seperti rumah ini, saya kira keluarga akan bangga. Tidak perlu mencemaskan lagi, mengkhawatirkan lagi kehidupan di alam sana. Menempati rumah, menempati istana yang megah dan mewah ini. Apakah menjadi kenyataan atau tidak almarhum bisa menempati rumah sebagus semegah ini? Untuk menjawab itu ada sebuah riwayat dalam kehidupan Sang Buddha. Ada seorang biku yang bernama Biku Moggallana. Biku Moggallana ini mempunyai kemampuan bisa pergi ke alam neraka, bisa pergi ke alam surga. Ketika Biku Moggallana pergi ke alam surga, mendapati rumah megah dan mewah belum berpenghuni atau masih kosong. Dia penasaran sekali, milik siapakah rumah megah mewah di alam surga ini? Karena penasaran, kemudian dia turun ke dunia bertanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha orang mempunyai kewaspadaan. Sang Buddha, ketika saya pergi ke alam surga mendapati melihat rumah megah dan mewah,
itu milik siapa? Sang Buddha mengatakan, perlu kamu ketahui, Moggallana, rumah megah mewah belum terpenuhi masih kosong, itu adalah milik orang-orang yang di dunia ini melakukan kebaikan-kebaikan. Sekalipun belum meninggal, jasa kebaikannya, pahala kebaikannya sudah tercipta di alam surga. Saya yakin sebagai seorang ayah telah memberi dedikasinya untuk keluarga sepenuhnya. Kebaikan-kebaikan yang belum kumpulkan di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat maupun dimanapun juga, itulah yang akan mengantarkan beliau di alam bahagia. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang koli terang dan lapang. Ditinggal kematian seorang ayah, seorang bapak, bukan saja terjadi dalam keluarga kali ini saat ini saja, keluarga-keluarga yang lalu, saat ini maupun yang akan datang, satu persatu anggota keluarga kita akan meninggal. Itulah sudah menjadi hukum kewajaran, kodrati, dan semua orang tanpa kecuali harus mengalami. Selamat jalan almarhum, semoga dengan kekuatan doa, dengan kebaikan-kebaikan yang ditanam engkau semasa hidupnya, senantiasa mengantarkanmu di alam bahagia, dan keluarga besar yang ditinggalkan sepenuhnya merelakan, mengikhlaskan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu.